Nah, berbicara mengenai OJK nih, pada kesempatan kali ini kita dapat keberuntungan dihadiri langsung oleh otoritas jasa keuangan dari kalangannya. Nah, beliau akan memaparkan sambutan mengenai legalitas kita, OJK, dan terkait dengan bisnis investasi yang legal. Nah, mari kita sambut Bapak Antonius Yudianto dari Otoritas Jasa Keuangan. Aplaus, Bapak Antonius. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas waktunya, dan sebelumnya saya mewakili kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo ya Mas ya, Mas Wahyudi, Karanganyar nggak ada. Jadi kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo, tepatnya di Jalan Veteran nomor 299. Saya sekarang promosi kepada Bapak Ibu di sini kalau belum mengetahui terkait masalah ataupun terkait apa itu OJK. Nanti di lain waktu mungkin bisa mengundang kami untuk sosialisasi terkait OJK. Baik Bapak Ibu, kebetulan saya ini diminta oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kebetulan beliau mohon maaf berhalangan hadir karena ada suatu tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan saya untuk berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bacakan untuk sambutan dari Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Kepala Agensi PT AG Sentral Asia Raya TRIA ya, Network dari Solo dan seluruh agensi yang ada di sini, dan juga hadirin sekalian berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama jelas kita panjatkan syukur atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar dengan tema Grand Business Opportunity Meeting dengan sehat dan bahagia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mungkin tidak banyak yang tahu apa itu OJK ya, karena sebagian besar mungkin dari masyarakat masih belum paham, karena kami pun sebenarnya usia kami masih sangat muda, masih kalau dibilang balita memang balita, bawah 5 tahun, karena tahun kemarin 2016 itu kami masih berusia 4-5 tahun hingga masih balita memang. Jadi Bapak Ibu yang hadirin sekalian, bahwa bagaimana diketahui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Otoritas Jasa Keuangan, maka pengembangan industri jasa keuangan yang terintegrasi semakin memiliki landasan hukum. Hal ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, mengingat pengawasan industri jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, pegadaian, dan jasa keuangan lainnya berada di bawah satu payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian maka diharapkan terciptanya industri keuangan yang lebih baik, sehat, stabil, dan memiliki daya saing tinggi. Sehingga ini merupakan dari satu visi terbentuknya OJK ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, asuransi, baik itu asuransi umum maupun jiwa, itu merupakan salah satu bagian dari industri jasa keuangan yang memberikan kontribusi yang bagi tercapainya visi dari OJK. Beragam perusahaan asuransi baik jiwa maupun umum yang kita ketahui yang ada di Indonesia. Namun satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah perusahaan asuransi tersebut haruslah mendapatkan izin untuk operasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Bapak Ibu tidak salah kalau misalnya ataupun tidak salah datang pagi hari ini untuk datang menghadiri seminar, karena PT CAF merupakan salah satu perusahaan yang kami awasi. Tentu saja itu Bapak Ibu berharap dari memang
CHR adalah salah satu perusahaan asuransi yang OJK awasi. Perlu diketahui Bapak Ibu, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang diawasi OJK sesuai dengan keputusan nomor 013, dulu masih Menteri Keuangan ya Bapak Ibu, KM nomor 13 1987 tanggal 18 Desember 1987. Jadi sudah lama PT CHR berdiri di Indonesia. PT AJCR memang memiliki perbedaan dari perusahaan asuransi jiwa lainnya. Perbedaan tersebut pada produknya yang saat ini Bapak Ibu mungkin akan mendengarkan yang dipasarkan pada teman-teman agensi CHR adalah 3i Network. Terus terang Bapak Ibu, pada tahun 2016 kami OJK mendapat cukup banyak laporan permintaan informasi mengenai legalitas asuransi kami dalam rangka penawaran produk 3i Network yang juga menawarkan manfaat investasi. Jadi tahun kemarin Bapak Ibu memang banyak sekali laporan ataupun permintaan informasi, ini legal nggak sih 3i Network, ini legal nggak? Banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Jadi kami harus menjelaskan kepada masyarakat yang bertanya. Nah, pada dalam pertemuan hari ini dapat kami jelaskan bahwa produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Kar melalui program 3i Network merupakan produk asuransi jiwa dengan jenis unit link yang bernama Karlink Pro. Unit link bukan merupakan produk tabungan Bapak Ibu sekali lagi, melainkan produk kombinasi antara asuransi dengan reksadana dari pasar modal. Produk asuransi jiwa dengan jenis unit link dikenakan biaya akuisisi yang dipotong dari uang premi selama periode tertentu dan sisanya baru diinvestasikan pada instrumen reksadana di pasar modal. Itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman agensi dari CHR. Bapak Ibu harus banyak bertanya terkait masalah produk ini bagaimana. Terkait pengembangan program pemasaran asuransi jiwa Kar, tetap kami minta tetap harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, yang menawarkan produk harus memiliki sertifikat keakunan. Jadi Bapak Ibu, ini aturan dari pemerintah, aturan dari kami bahwa seluruh agen asuransi harus punya sertifikat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada PT CHR sendiri bahwa agen mereka pastilah sudah bersertifikat. Lalu yang kedua, pengisian surat pengajuan asuransi jiwa wajib diisi oleh konsumen dan di hadapan pihak pemasar, itu wajib Bapak Ibu. Lalu pihak pemasar atau agen wajib menjelaskan manfaat, biaya dan risiko yang sebenarnya dari produk yang akan dijual. Jadi Bapak Ibu, kami minta nanti tanyakan kepada teman-teman CHR biayanya berapa, manfaat yang kami dapat atau yang didapat apa, lalu resikonya yang kita terima nanti apa. Itu harus dijelaskan oleh teman-teman CHR. Para hadirin berbahagia Bapak Ibu, kami mengharapkan bahwa dengan banyaknya berbagai penawaran produk industri keuangan, kami minta masyarakat dapat semakin cerdas dalam menyikapi penawaran tersebut. Saat ini banyak sekali tawaran investasi yang cenderung ilegal dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Hal itu yang patut kita waspadai Bapak Ibu. Jadi kami minta dari OJK kalau Bapak Ibu ditawari suatu produk investasi atau apapun itu dan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi daripada biasanya atau rata-rata pada umumnya di pasar, tolong Bapak Ibu waspada karena bisa jadi itu merupakan produk yang ilegal atau kalau kita namakan investasi yang bodong. Jadi mana-mana Bapak Ibu, uang Bapak Ibu nanti malah hilang. Ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit tips dari kami kalau Bapak Ibu menjumpai ataupun ditawari oleh suatu pihak untuk berinvestasi, yaitu pertama, teliti sebelum melakukan transaksi keuangan dan investasi. Jadi pahami manfaatnya, biayanya, resikonya, keuntungannya yang kita dapat apa, itu harus dipahami dulu Bapak Ibu. Makanya kesempatan ini pagi ini bagus sekali dari PT CHR. Tanya aja Bapak Ibu, biayanya berapa, manfaatnya apa, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tapi Bapak Ibu harus firm dulu bahwa pilihan ini adalah pilihan terbaik buat Bapak Ibu.
Yang kedua, pastikan produk jasa orang perusahaan yang melakukan penawaran investasi tersebut telah memiliki izin sesuai peruntukannya dari salah satu lembaga atau otoritas yang berwenang. Jadi yang kedua ini bahwa CAR telah diawasi dan terdaftar di OJK, jadi Bapak Ibu aman. Jadi bisa aman dan nyaman lah Bapak Ibu di sini ya. Jadi PT CR tenang saja, tidak usah takut karena PT CR merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP itu bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Jadi Bapak Ibu kalau ditawari ini loh, saya punya SIUP-nya nomor ini sekali lagi SIUP itu merupakan bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana. Ada izin lagi. SIUP ada lalu dia harus izin ke lembaga atau otoritas yang berwenang. Yang keempat, tolong kalau mengetahui hal tersebut segera laporkan kepada pihak yang terkait, pihak berwajib atau sekretariat Satgas Waspada Investasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Solo sudah ada namanya Satuan Tugas Waspada Investasi. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan ke sana, ke kantor kami, ke kantor otoritas jasa langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila terdapat hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, Bapak Ibu dapat telepon ke kami, sekedar hanya tanya atau sekedar minta informasi, itu bisa ke hotline kami, ke hotline OJK. Bapak Ibu, kami juga punya hotline, tidak hanya perusahaan asuransi ya, tidak hanya perusahaan lain yang punya hotline, tapi OJK juga punya hotline yaitu di 15655. Bapak Ibu bisa tanya ke sana, tanya aja nih. Kalau nggak percaya PT Kardi terdaftar diawasi OJK, tanya ke sana. Ini maksudnya apa? Bu, apakah PT Kardi terdaftar dan diawasi OJK? Pasti akan diberitakan. Atau datang langsung ke kantor OJK Solo untuk sekedar bertanya tentang produk asuransi atau produk keuangan lainnya, atau menyampaikan informasi dan pengaduan terkait lembaga jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu monggo kami atur pinarah ke kantor otoritas jasa keuangan Solo di Jalan Veteran nomor 299 Solo. Jadi kalau Bapak Ibu deretannya PT Taspen, nah di sana kantor kami berada untuk pelatur pinarah. Akhir kata, semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Saya kembalikan pada